Cuma mau ngasih tahu ke Uruguay tutorial ngalahin Arab tuh kayak gini tuh. Tanya sama Marceng tuh. Lagi dan lagi hari ini pertandingannya imbang tuh Arab sama Uruguay. Hasil imbang Arab Saudi lawan Uruguay membuat aku tuh semakin yakin kalau Indonesia tuh sebenarnya ada di level Piala Dunia 2026, teman-teman. Harusnya bisa masuk ini Indonesia ke Pildun ya Bang ya. Dan kalaupun Indonesia masuk ke Pildun, aku yakin seenggaknya bisa mencuri poin. Cuma mau ngasih tahu ke Uruguay ya, tutorial cara ngalahin Arab Saudi ada di YouTube-nya Ki Indo. Tuh kayak gini nih, waktu zaman Sintayong timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. Tanya saja sama Marcelino. Buktinya apa? Ini nih, lagi-lagi Arab Saudi dan Uruguay sama-sama imbang satu sama. Heran gua, bisa-bisanya cuma imbang loh. Uruguay itu kebobolan duluan sama Arab Saudi lewat golnya Al-Amri di menit ke-41. Ada apa ini? Ditambah lagi di menit ke-80 baru Uruguay bisa menyamakan kedudukan lewat golnya Maxi Araujo. Alcholiel tercinta, apa kabar semuanya? Siapkan diri kalian, karena kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang benar-benar membuat media sosial sepak bola mendadak heboh. Ya, Arab Saudi kembali menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena kemenangan, bukan pula karena kontroversi di dalam lapangan. Namun karena dua peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan dan langsung memancing reaksi luar biasa dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Arab Saudi berhasil membuat Uruguay frustrasi. Tim yang dipenuhi pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top dunia itu ternyata gagal mengamankan kemenangan saat menghadapi Arab Saudi. Peluit panjang dibunyikan. Skor akhir menunjukkan hasil imbang 1-1. Dan disitulah kehebohan dimulai. Ribuan komentar langsung membanjiri media sosial. Namun yang paling mencuri perhatian justru datang dari Indonesia. Para netizen Indonesia tiba-tiba ramai membandingkan hasil tersebut dengan pertandingan yang pernah dijalani timnas Garuda. Bahkan ada komentar yang langsung viral dan membuat banyak orang tertawa. Uruguay. Tutorial bikin gol ke Arab Saudi ada di timnas Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ. Ada yang menulis, Uruguay ditahan imbang, Indonesia pernah menang. Ada pula yang bercanda. Nomor timnas Indonesia mungkin sedang dicari Uruguay saat ini. Dan yang paling mengundang tawa, Uruguay gagal menemukan cara menang, padahal tutorialnya sudah pernah diperlihatkan Garuda. Benar atau tidak, setuju atau tidak, satu hal yang pasti. Nama timnas Indonesia mendadak ikut terseret dalam pembahasan internasional gara-gara hasil Arab Saudi melawan Uruguay. Media sosial pun berubah menjadi lautan meme, candaan, dan perdebatan seru antar pendukung sepak bola. Hasil imbang Arab Saudi lawan Uruguay membuat aku tuh semakin yakin kalau Indonesia tuh sebenarnya ada di level Piala Dunia 2026, teman-teman. Harusnya bisa masuk ini Indonesia ke Pildun ya Bang ya. Dan kalaupun Indonesia masuk ke Pildun, aku yakin seenggaknya bisa mencuri poin. Kita lihat aja Arab Saudi aja bisa mencuri poin dari Uruguay, Pak. Sedangkan Indonesia sama Arab Saudi kalau kita ngomongin head to head 2024 sampai 2025, Indonesia unggul lah Bangku. Jadi menurut aku Indonesia gagal masuk di Pildun itu murni karena kesalahan menunjuk pelatih, Pak. Aku yakin Indonesia kalau nggak mencat pelatih ataupun kalau memang harus pecat pelatih, gantinya itu langsung Pak Herman. Indonesia sekarang lawannya Jerman atau nggak Belanda, Pak. Karena menurut aku levelnya Indonesia tuh memang udah sangat layak masuk di Pildun kali ini, Pak. Masa Kurakau bisa Indonesia nggak bisa, kan aneh. Tapi ngomong-ngomong, wakil Asia belum ada yang kalah ya Bang ya. Dahsyat banget ya Bang ya wakil Asia di Pildun kali ini. Cuma mau ngasih tahu ke Uruguay tutorial ngalahin Arab tuh kayak gini tuh. Tanya sama Marceng tuh. Lagi dan lagi hari ini pertandingannya imbang tuh Arab sama Uruguay. Astaga. Bahkan Uruguay itu kebobolan duluan sama Arab di menit ke-41. Astagfirullah. Ada apa ya hari ini? Ada apa nih? Di menit ke-80 baru Uruguay bisa menyamakan kedudukan nih. Mana nih menurut kalian, guys? Cuma mau ngasih tahu ke Uruguay ya, tutorial cara ngalahin Arab Saudi ada di YouTube-nya Ki Indo. Tuh kayak gini nih, waktu zaman Sintayong timnas Indonesia menang atas Arab Saudi. Tanya saja sama Marcelino. Buktinya apa? Ini nih, lagi-lagi Arab Saudi dan Uruguay sama-sama imbang satu sama. Heran gua, bisa-bisanya cuma imbang loh. Uruguay itu kebobolan duluan sama Arab Saudi lewat golnya Al-Amri di menit ke-41. Ada apa ini? Ditambah lagi di menit ke-80 baru Uruguay bisa menyamakan kedudukan lewat golnya Maxi Araujo. Jadi skor akhir imbang 1-1 guys. Dengan hasil ini di grup A, rata semua timnya yang mendapatkan 1 poin saja. Spanyol, Uruguay, Tanjung Verde sama Arab Saudi. Semuanya sama-sama poin. Jelas ini situasi yang sangat menguntungkan sekali buat
depannya guys. Gimana menurut kalian? Sepertinya banyak fans timnas Indonesia yang belum bisa move on dari kegagalan lolos ke Piala Dunia. Jadi, usai pertandingan antara Arab Saudi menghadapi Uruguay di Piala Dunia 2026 yang berkesudahan imbang 1-1, banyak fans sepak bola Indonesia yang kemudian membanding-bandingkan dengan keberhasilan Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0. Memang isinya itu banyak yang bercanda, termasuk komen-komennya juga. Seperti ini ya, misalnya Darwin Nunes kalau pengen tutorial cara bikin gol ke gawang Arab Saudi, minta aja sama Marcelino Ferdinand. Netizen Indonesia juga membandingkan keberhasilan Jerman mengalahkan Curaçao. Banyak yang berkomentar, Indonesia sebenarnya lebih layak ke Piala Dunia daripada Curaçao. Indonesia kan sudah 2 kali ngalahin Curaçao. Intinya, banyak banget yang masih sakit hati sama PSSI dengan keputusan mencopot Sintayong di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Karena saat itu Indonesia sedang bagus sebenarnya, bukan sedang terpuruk. Tapi kita harus yakin John Herdman bakal mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030, asalkan tidak diganggu kinerjanya. Ternyata cerita Arab Saudi tidak berhenti sampai di situ. Karena bahkan sebelum pertandingan dimulai, Arab Saudi sudah lebih dulu menjadi sorotan dunia. Sebuah permintaan khusus dari mereka mendadak menarik perhatian banyak pihak. Permintaan yang kemudian membuat tata cara seremoni pembukaan pertandingan berubah. Ya, Arab Saudi meminta agar bendera negaranya tidak diletakkan di atas tanah. Alasannya karena pada bendera Arab Saudi terdapat kalimat syahadat atau kalimat tauhid yang sangat dihormati dan dianggap suci oleh umat Islam. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada penyelenggara. Dan yang membuat banyak orang terkejut, permintaan itu langsung mendapat perhatian. Seremoni pun disesuaikan. Karena kedua tim harus diperlakukan sama, maka bendera Uruguay juga tidak diletakkan di atas lapangan. Keputusan ini langsung menjadi bahan pembicaraan di berbagai negara. Sebagian memuji bentuk penghormatan terhadap keyakinan dan simbol yang dianggap suci. Sebagian lainnya merasa kagum karena sebuah permintaan budaya dan keagamaan. Muncul komentar-komentar seperti, Arab Saudi belum mulai main saja sudah jadi sorotan. Sobat Garuda, inilah yang membuat sepak bola begitu menarik. Kadang bukan hanya gol yang menjadi pembicaraan. Kadang bukan hanya hasil pertandingan yang membuat dunia heboh, tetapi juga cerita-cerita unik di balik sebuah laga. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Arab Saudi berhasil menahan Uruguay di atas lapangan. Dan Arab Saudi juga menjadi sorotan dunia karena kisah yang terjadi sebelum pertandingan dimulai. Dua cerita berbeda, dua momen berbeda, namun sama-sama berhasil membuat nama Arab Saudi menjadi trending di berbagai media sosial. Sementara di Indonesia, netizen terus membuat berbagai meme dan candaan yang membuat suasana semakin ramai. Lalu bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah hasil imbang Arab Saudi melawan Uruguay memang pantas disebut sebagai salah satu kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2026? Dan bagaimana pendapat kalian tentang keputusan penyelenggara yang menghormati permintaan terkait bendera Arab Saudi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Cruz will push it left.